Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan, aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 6112-6113. Pengkhianat Klan Naga. Moses menghela napas, Nona Chen, mengapa repot-repot? Kami adalah utusan Klan Naga Surgawi. Kami mencari orang itu demi Klan Naga, dan itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Chenmu. Selama kamu memberitahu kami keberadaannya, kami dapat meminta ayahmu untuk mengizinkanmu pergi. Jessica mencibir, karena kalian telah mengamati dari balik bayangan, mengapa kalian tidak mengejarnya sendiri? Moses menggelengkan kepalanya, dia memiliki aura ras naga, tetapi kami tidak dapat merasakan lokasi tepatnya. Dia pasti memiliki semacam harta karun untuk menyembunyikan auranya. Dia berhenti sejenak, pandangannya tertuju pada Jessica, tapi kamu berbeda. Kamu telah berhubungan dengannya, dan aromanya masih melekat padamu. Selama kami menggunakanmu sebagai pemandu, kami bisa menemukannya. Ekspresi Jessica berubah. Moses mengulurkan tangan dan meraihnya. Jessica mundur selangkah, tetapi dihentikan oleh dua penjaga di belakangnya. Nona Chen, mohon kerja samanya. Moses berkata sambil tersenyum. Ini akan cepat dan tidak akan menyakitkan. Tangannya bertumpu di bahu Jessica. Wosh! Sebuah kekuatan aneh mengalir ke dalam tubuhnya, dan Jessica gemetar seolah-olah sesuatu telah merasukinya. Perasaan itu dingin, busuk, dan menjijikkan. Dia memejamkan mata, menggertakkan gigi, dan tetap diam. Sesaat kemudian, Moses menarik tangannya, alisnya sedikit mengerut. Aneh. Cara dia menyembunyikan keberadaannya lebih kuat dari yang kuduga. Aku hanya bisa merasakan arah umum. Dia berbalik dan berjalan menuju pintu. Saat sampai di pintu, dia tiba-tiba berhenti dan berbalik menatap Jessica, Nona Chen, kamu sangat berani. Tetapi terkadang, keberanian bisa membuatmu mendapat masalah. Setelah mengatakan itu, dia dan dua anak buahnya menghilang ke dalam malam. Jessica ambruk ke lantai, tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Kekuatan itu adalah energi iblis. Orang-orang yang mengaku para utusan naga ini diselimuti energi iblis. Mereka adalah pengkhianat naga. Perasaan tidak nyaman yang kuat muncul di hati Jessica. Dev, hati-hati. Dalam kegelapan malam, Dev dan dua rekannya bergegas melewati pegunungan. Tiba-tiba, Dev berhenti di tempatnya, alisnya berkerut. Ada apa? Tanya Luigi. Dev menyentuh kalung di lehernya, benda ini bergetar. Ekspresi Luigi berubah, mereka sudah menyusul kita. Dev menggelengkan kepalanya, aku tidak yakin. Tapi kita harus mempercepat langkah. Ketiganya mempercepat langkah mereka dan menuju ke pinggiran kota abadi awan. Di belakang mereka, tiga sosok gelap melaju cepat menembus kegelapan malam. Pemimpinnya adalah Moses. Dia memejamkan matanya, merasakan aura yang samar, hampir tak terlihat. Di sana. Dia membuka matanya dan menunjuk ke suatu arah. Dia ada di arah sana. Ketiganya berkedip dan mengejar ke arah itu. Malam mulai tiba. Sebuah aksi kejar-kejaran sedang berlangsung. Di kediaman Chen, aula leluhur. Jessica berlutut di depan prasasti leluhur, menatap nama-nama leluhurnya, air mata mengalir tanpa suara di wajahnya. Dia tidak tahu apakah dia telah melakukan hal yang benar. Yang dia tahu hanyalah dia tidak ingin Dev mati. Orang itu, meskipun tak tahu malu, meskipun belak-belakan, meskipun dia selalu mengatakan ingin tidur dengannya. Tapi orang ini tidak buruk. Dia membantu keluarga Chen, tetapi hampir dibunuh oleh mereka sendiri. Dan dia bahkan menjadi kaki tangan. Jessica memejamkan matanya, dan tatapan mata Dev sebelum dia pergi terlintas dalam benaknya. Tatapan matanya sangat dingin. Namun ketika aku menatapnya, ada sedikit kehangatan. Dia masih mengingat kata-kata Dev, Nona Chen, tidak perlu meminta maaf. Ini bukan salahmu. Dia tidak menyalahkannya. Meskipun dia berbohong padanya, meskipun dia hampir menyebabkan kematiannya di sini, dia tidak menyalahkannya. Jessica membuka matanya, pandangannya kabur karena air mata. Dev. Dia bergumam, kamu harus tetap hidup. Dev dan dua rekannya telah melarikan diri di pegunungan selama 2 jam. Langit berubah menjadi putih pucat, fajar mulai menyingsing. Tembok kota abadi awan sudah terlihat di kejauhan. Begitu mereka meninggalkan kota dan memasuki hutan belantara, mereka akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Cepat! Bisik Dev. Ketiganya mempercepat langkah mereka dan bergegas menuju gerbang kota. Tiba-tiba, ekspresi Dev berubah. Di belakang mereka, tiga aura mendekat dengan cepat. Aura ini. Energi naga. Tidak, masih ada yang lain. Ini adalah energi iblis. Tatapan Dev menajam. Apakah ada pengkhianat di antara para naga?
Mereka datang, katanya dengan suara berat. Ekspresi Luigi dan Liu Qianqian berubah. Kalian pergi lebih dulu. Dev berkata. Aku akan menahan mereka. Tuan Chen. Luigi berseru dengan tergesa-gesa, kamu terluka seperti ini. Berhenti bicara omong kosong. Dev memotong perkataannya. Aku dipasangi kalung pelacak, mereka bisa melacak lokasiku. Jika kalian bersama denganku, kalian hanya akan terlibat. Dia memandang mereka berdua dan berkata, kalian berdua pergilah keluar kota terlebih dahulu dan tunggu aku di tanah tandus. Jika aku belum tiba dalam 3 hari, pergilah ke tanah suci cahaya. Kalian tidak perlu menungguku. Luigi hendak mengatakan sesuatu lagi, tetapi Wilona menghentikannya. Dermawan, jaga diri Anda baik-baik. Dev mengangguk, lalu berbalik dan berlari ke arah lain. Di belakang mereka, 3 sosok gelap melaju ke arah mereka. Moses membuka matanya, senyum tersungging di bibirnya, mereka berpencar. Kita mengejar yang memakai kalung. Ketiganya berbalik dan mengejar Dev. Dev melarikan diri dengan panik, luka-lukanya semakin parah. Tapi dia tidak bisa berhenti, karena berhenti berarti kematian. Di belakangnya, 3 aura semakin mendekat. Dia dapat merasakan bahwa ketiganya setidaknya berada di tingkat ke-9 alam dewa abadi sejati. Terlebih lagi, aura mereka aneh, memiliki keagungan ras naga dan kekuatan mengerikan dari energi iblis. Mereka tidak mudah dihadapi. Namun, tidak ada rasa takut di mata Dev. Dia menarik napas dalam-dalam dan terus berlari. Fajar menyingsing. Sinar matahari keemasan menyinari bumi. Dan tembok kota abadi awan kini sudah dalam jangkauan. Selama dia berhasil menerobos gerbang kota. Swoosh! Tiba-tiba, 3 sosok turun dari langit dan menghalangi jalannya. Moses berdiri di tengah, dengan senyum di wajahnya, Tuan Muda Chen, kamu berlari cukup cepat. Dev berhenti dan menatap ketiga orang di depannya, lalu tiba-tiba tersenyum. Kalian bertiga mengejarku sepanjang malam, terima kasih atas kerja keras kalian. Moses mengangkat alisnya, apa kamu tidak takut? Dev menggelengkan kepalanya, apa yang perlu ditakutkan? Paling buruk, hanya kematian. Dia berhenti sejenak, pandangannya menyapu ketiga pria itu, namun, sebelum aku mati, aku punya pertanyaan. Moses mengangguk, katakan. Dev menatap mereka dan berkata, dengan mengucapkan setiap kata dengan jelas, siapa kalian? Mengapa kalian mengejarku? Moses tersenyum. Senyum itu begitu mengerikan dan menyeramkan. Kami adalah utusan dari klan naga surgawi. Dia melangkah maju, auranya melonjak, memiliki kekuatan naga dan energi iblis sekaligus, adapun alasan mengapa aku mengejarmu. Dia menatap Dev, dengan kilatan keserakahan di matanya, karena garis keturunan Kaisar Naga ada dalam dirimu, kami bertekad untuk membawamu pergi. Tatapan Dev menajam, berkata dalam hati, garis keturunan Kaisar Naga. Orang-orang ini memang datang untuk ini. Moses melanjutkan, Tuan Muda Chen, kamu memiliki garis keturunan Kaisar Naga dan seharusnya menjadi penguasa klan nagaku. Sayang sekali kamu terlalu lemah. Dia menggelengkan kepalanya, tampak menyesal orang biasa tidak bersalah, tetapi memiliki harta karun bisa membawa bahaya. Kamu harus memahami prinsip ini. Dev menatapnya dan tiba-tiba tersenyum. Aku mengerti. Tentu saja aku mengerti. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya, tatapannya tenang, jadi, kamu akan membunuhku, atau menangkapku. Moses berpikir sejenak dan berkata, awalnya aku berencana menangkapmu hidup-hidup. Tapi kamu terlalu cepat, tidak praktis untuk membawamu bersamaku. Jadi, dia mengangkat tangannya, bola cahaya merah gelap mengembun di telapak tangannya, kami akan membunuh saja dirimu. Soal garis keturunan, mengambilnya secara langsung sama saja. Dev menarik napas dalam-dalam, dan kekuatan darahnya melonjak di dalam dirinya. Sesosok naga emas bercakar 5 muncul di belakangnya. Meskipun tubuhnya dipenuhi luka dan kekuatan spiritualnya ditekan, Dev bukanlah tipe orang yang hanya duduk diam dan menunggu kematian. Ayo, maju bersama. Dia menatap ketiga orang di depannya, matanya dipenuhi dengan sikap menantang, coba lihat apa yang kalian, para pengkhianat ras naga, mampu lakukan. Secerca kekaguman terpancar di mata Moses, kamu punya pendirian. Sayang sekali. Sebelum selesai berbicara, dia melesat ke depan dan bergegas menuju Dev. Cahaya merah gelap memancar di waktu fajar. Dev pergi untuk menyambutnya. Bayangan naga emas bertabrakan dengan cahaya merah gelap. Boom! Deru yang memekakkan telinga mengguncang langit. Dev terlempar ke belakang dan jatuh dengan keras ke tanah. Dia berusaha untuk bangun, tetapi memuntahkan seteguk darah. Selisihnya terlalu besar. Seorang pembudidaya alam dewa abadi sejati tingkat 2 puncak melawan 3 pembudidaya alam dewa abadi sejati tingkat 9. Tanpa kalung yang menahannya, Dev sama sekali tidak takut.
Namun kini, setelah dikalahkan oleh keluarga Chen, Dev tidak yakin dengan kemampuannya untuk melawan tiga dewa abadi sejati tingkat 9. Selain itu, dia tidak tahu apakah masih ada pengejar dari keluarga Chen di sini, atau pengejar dari Istana Dewa. Baru saja dia mencapai alam surgawi tingkat ke-14, dan dia sudah memiliki begitu banyak musuh. Moses berjalan menghampirinya, menatapnya dari atas, Tuan Muda Chen, semuanya sudah berakhir. Dia mengangkat tangannya, dan cahaya merah gelap itu kembali mengembun. Dev berbaring di tanah, menatap langit, dan tiba-tiba tertawa. Senyum itu sangat tenang. Sebuah cahaya merah gelap jatuh menimpanya. Tepat saat ini, mengaum. Raungan naga menggema di seluruh langit dan bumi. Cahaya keemasan turun dari langit dan menghalangi jalan Dev. Serangan Moses diblokir oleh cahaya keemasan itu. Pupil matanya menyempit saat ia menatap pendatang baru itu kamu. Cahaya keemasan itu memudar, menampakkan sesosok figur. Dia adalah seorang lelaki tua berambut putih dengan wajah bermartabat, memancarkan aura naga emas yang mewah. Dia adalah Erli Naga. Naga penjaga dari kolam naga kuno telah tiba. Orang tua itu tidak memiliki aura iblis, hanya aura murni seekor naga surgawi, agung dan luas. Kemunculannya seketika membuat ekspresi Moses dan dua orang lainnya berubah serius. Tetua Erli Naga. Suara Moses menjadi rendah, kamu masih hidup. Erli Naga menatap ketiga orang di hadapannya, ekspresi kompleks terlintas di matanya kemarahan, penyesalan, dan sedikit kesedihan yang tak terlukiskan. Moses, Sander, Sean. Dia memanggil ketiga nama itu, satu kata demi satu kata, kalian bertiga memang masih hidup. Tapi, tatapannya tertuju pada aura merah gelap samar yang terpancar dari ketiganya, dan secercah rasa sakit terpancar di matanya, kalian benar-benar telah berpihak pada klan iblis. Moses mencibir, berpihak. Tetua Erli Naga, kamu keliru. Kami hanya memilih jalan yang benar. Dia menunjuk dirinya sendiri, lalu kedua orang di belakangnya, lihatlah kami. Seberapa besar kekuatan kami meningkat sejak kami menyatu dengan energi iblis. Kami berada di puncak tingkat ke-9 alam dewa abadi sejati, siap untuk menembus ke alam dewa abadi agung kapan saja. Dan bagaimana dengan kalian para naga yang berpegang teguh pada tradisi? 10.000 tahun telah berlalu, dan kalian masih bersembunyi di sudut-sudut gelap, nyaris tidak bertahan hidup. Erli Naga tidak membantahnya, tetapi hanya menatapnya dengan tenang. Tatapan itu membangkitkan rasa tidak nyaman yang aneh di dalam diri Moses. Moses. Erli Naga perlahan memulai, apakah kamu tahu mengapa Yang Mulia Kaisar Naga membubarkan dan menyembunyikan klan naga kala itu? Moses terkejut. Erli Naga melanjutkan, ini bukan untuk menghindari apapun, tetapi untuk melindungi garis keturunan naga agar tidak terkontaminasi oleh energi iblis. Energi iblis mungkin tampak meningkatkan kekuatan, tetapi pada kenyataannya, ia mengikis esensi itu sendiri. Kalian mungkin kuat sekarang, tetapi tidak akan lama sebelum kalian benar-benar kehilangan diri kalian sendiri dan menjadi boneka iblis. Ekspresi Moses berubah, lalu dia mencibir, anggapanmu sungguh berlebihan. Erli Naga menggelengkan kepalanya, entah itu berlebihan atau tidak, kalian tahu di dalam hati kalian. Dia melangkah maju dan melindungi Dev di belakangnya. Dengan kehadiranku di sini hari ini, kamu tidak bisa menyentuhnya. Kilatan tajam muncul di mata Moses, Erli Naga, apakah kamu masih menganggap dirimu sebagai tetua klan naga surgawi seperti dulu? Kamu telah terperangkap di kolam naga selama 10.000 tahun, dan kekuatanmu telah lama menurun. Sementara itu, kami bertiga berada di puncak kekuatan kami. Apakah kamu pikir kamu bisa menghentikan kami bertiga sendirian? Erli Naga tidak menjawab, tetapi tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan. Sesosok naga emas semu muncul di belakangnya. Sosok bayangan itu lebih nyata dan lebih megah daripada sosok Dev. Apakah itu bisa menghentikan atau tidak, kita hanya akan tahu setelah pertarungan. Moses mendengus dingin, dasar bodoh yang keras kepala. Dia melambaikan tangannya, dan Sander serta Sean menyerang secara bersamaan. 3 pancaran cahaya merah gelap melesat ke arah Erli Naga. Erli Naga mengangkat tangannya, dan cahaya keemasan berubah menjadi penghalang. Boom! Deru yang memekakkan telinga mengguncang langit. Penghalang emas itu bergetar hebat, tetapi tidak jebol. Ekspresi Moses dan 2 orang lainnya berubah. Kekuatan Erli Naga jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Moses menggertakkan giginya, ayo kita pergi bersama. Ketiganya menyerang secara bersamaan, dan cahaya merah gelap semakin intens, dengan bau busuk samar yang menyebar di udara. Erli Naga tetap tanpa ekspresi, tubuhnya dilindungi oleh cahaya keemasan, saat ia terlibat dalam pertempuran sengit dengan ketiganya. Untuk sesaat, pegunungan dan hutan dipenuhi dengan kilatan cahaya dan deru yang tak henti-henti. Dev berbaring di tanah, menyaksikan pertempuran sengit antara para naga, hatinya dipenuhi dengan keterkejutan.
Jadi, inilah kekuatan sejati dari ras naga. Energi naga emas dan energi iblis merah gelap bertabrakan, menciptakan badai dahsyat setiap kali terjadi benturan. Dia bisa merasakan bahwa meskipun Early Naga kuat, dia sudah tua, dan karena kalah jumlah 3 lawan 1, dia secara bertahap kehilangan kendali. Bersambung.